السلام عليك يا سيدي رسول الله خطنا لأتكم يا رسول الله أتكم يا رسول الله بحق السلام. بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل سوء مأمول وصلاصها ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلامتاyan ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فحمي جمجم ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حفظ النبي. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 191 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatus saminatu al-la'natu imma li hayawanin au jamadin au insanin. Kebinasaan yang kedelapan daripada lidah kita itu yaitu melaknat, yaitu ada kalanya melaknat binatang dan ada kalanya melaknat akan jamadat, benda-benda yang keras lah, seperti batu dan kayu dan lainnya. Dan ada kalanya melaknat akan manusia. Maka sekalian itu ditegahkan oleh syarak, oleh agama. Ada boleh melaknat. Melaknat batu, kayu dan sebagainya. Karena itu ciptaan Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mu'minu laisa bil'anin. Rasulullah bersabda, orang yang mukmin itu tiada yang melaknat akan sesuatu. Orang yang beriman kepada Allah itu bagaimanapun dia tidak mau melaknat, walaupun benda itu menyakitinya lah. Tersipak batu, yang lah, bemai. Nah. Orang beriman Allah Taala, batu itu ulahan Allah Taala, ayolah. Jadi tasipak gurisannya sudah, detiknya, harinya, jamnya, saya itu tasipak catatannya tuh. Nah, itu diantara ikhtiar lah. Asbabnya kada berhati-hati ikhtiarnya. Ini biar berikhtiar kalau sudah gurisannya lah. Jadi kita kembali kalau sesudah sesuatu yang terjadi awan kita itu kita langsung kembali kepada Allah. Nang boleh berikhtiar itu sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi itu kita tahu lagi berarti gurisan yang pasti terjadi awan diri kita. Nah, jadi ya Rasulullah, orang yang sudah beriman, iman ini ta'alluqnya Allah Ta'ala. Iman tawan Allah Ta'ala. Nah, rukun iman pertama beriman kepada Allah. Jadi kita harus beriman apa yang dicipta oleh Allah. Nah, batu dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan kita beriman bahwa kita ini pasti mendapat bala dan cobaan. Supaya kita kawa mengendalikan apabila terjadi.
Ditindihi sepeda motor batis kakinya tuh ya Allah. Oh mas sakitnya luar biasa. On siapa kira-kira Sarik? Hah? Ampun seorang jua, nama angkat seorang jua. Ya. Ulun bisa nih hendak pacul kuku anu nah. Oh mas sakitnya siapa nih Sarik ini tuh? Nah berarti takdir kita. Contohnya nangka itu tuh nah kita kawak ada mengandalkan, kawak ada menjawab. Tapi dengan berkat belajar insya Allah tahu kawa sudah. Karena bak hendak kita musibah itu ngarannya ittirariyah. Lah ittirariyah itu artinya pasti terjadi kada hendak kita, kada hendak kita. Nah, takdir ittirariyah itu artinya kada hendak kita, tapi karena sudah gurisannya tatindih batis sepeda motor koko rumah sakitnya. Seharusnya kita innalillahi wa inna itu ucapannya. Jangan hati jar hati ya kah sakit benar meniwas kita wan diri kita seorang kadang-kadang kusur-kusur. Nah contoh semacam itu mun kita kawa meminandui ini gawian asar min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala. Batu sepeda motornya kada bakal ya. Banda jamit itu yang dimaksud banda keras tadilah banda jamit tadi. Nah, jangan kita sumpahi sepeda motornya tuh jangan. Ini jamit. Nah, itu diantara contohnya tuh supaya nyaman. Jadi jangan melaknat kita. Karena sifat Allah tuh semuanya dua yang harus kita ridha bila terjadi kita. Pertama, sifat Allah tuh ada yang namanya jamal, ya kah? Bila jamal itu nang diandaknya kita nang nyaman-nyaman. Lah, nang nyaman-nyaman tuh jamal tuh. Nah, bila nang jalal, nah itu nang sakitnya toh. Keduanya ini kita harus ridha bila sudah terjadi on kita. Nah, bila kadar ridha, kejadian nang seperti sifat batu tadi sama kita on kadar ridha wan sifat jalal Allah. Langsung kita kadar ridha dengan sang pencipta. Itu cara. Nah, jadi dua itu harus diridai. Cuma bila pintang nang sakit langsung berikhtiar. Menyakit berobat dia lagi, jangan gerunom-gerunom lagi. Nah, itu hati, melatih hati nih siapa pinandu awan asar perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nangka itu, hati kita ma'rifah wa ta'ala, amal kita diterima oleh Allah. Pinandu ngarannya tuh nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tala'anu bila'natillah wala bigadabihi wala bijahannama. Menyempahi orangnya jahannam ini ya lah. Adalah nak itu rancak lah itulah kasasarikan dua orang tuh nah. Memuasakan hati nafsu lah. Ya Rasulullah, jangan kamu melaknat dengan laknat nama Allah Ta'ala. Dan jangan dengan murkanya Allah Ta'ala. Dan jangan dengan narakanya Allah Ta'ala. Melaknat sesuatu nih. Nah, manusia atau binatang atau benda yang jamit yang tiga macam tadi disebutkan. Kucing memakan iwak pada kita. Padahal kita tadi saya ikhwannya pada imbah membanam kayak apa kira-kira? Imbah belajar lah, imbah belajar nih. Kejadian imbah belajar nang kayak ini. Pas dihantamnya pada oma berat benar hati mempraktekkan. Tasasah ka kucingnya bisa iwaknya saya ikungannya. Mun bengan kucing kada apa-apa. Nah, itu contohnya nah itu tuh nah, lah. Melaknat kada. Nah. Bila sudah pinandu kada melaknat lagi itu memang urusannya rezekinya kucing, kita hanya menggawiakan aja. Inya kada ingat nangaran sudah raginya tuh kada ingat kita dilupakan oleh Allah Ta'ala lah. Pasti kada ingat.
Jadi jangan melaknat dengan nama Allah, melaknat dengan marahnya Allah dan nerakanya Allah. Dan kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ma tala'ana qaumun qat illa haqqa alaihimul qawlu. Artinya tiada laknat melaknat sesuatu kaum akan kaum yang lain, melainkan sebenarnya terkena laknat itu atas mereka itu sendiri. Laknat itu nanti akan membulik kewadihnya seorang. Nah, bila kita nih mendoakan orang yang kada baik, nang kada betul kita kenanya kena. Sama bila nang baik, awan kita juga dulu. Jadi kita disuruh mendoakan manusia ini nang baik-baiknya aja. Hakikatnya kita dulu dapat nang baik tuh. Nah, nang jahat kayak itu juga. Cuma nafsu nang sarik ini kada puas, iyalah. Nah itu kada puas. Menyumpah itu luar biasa. Nah ini binasa lidah yang ke-8 ya. Jadi banyak masalahnya lisan kita ini yang sangat membahayakan kita dengan ucapan-ucapan yang tidak kita sadari. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa huwa yal'anu ba'da raqiqihi fatapata ilahi faqala ya Abu Bakrin asiddiqina wa la'anina kalla wa rabbil ka'bah wa ada marrataini aw salasan fa'taka Abu Bakrin yauma izin raqiqahu wa jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala la a'udu. Ini kisahnya sahabat Nabi ini pernah melaknat budak sidin. Sahabat tuh. Jadi mun kayak kita pernah melaknat kada jono aja artinya, tapi sidin ini contoh aja. Sebenarnya kada juga. Cuma dicontohkan orang-orang yang hebat istilahnya yang pernah melaknat. Tapi hikmahnya sidin memerdekakan orang budak sidin. Nah, jadi ada kejadian inilah Rasulullah mendengar ucapan Abu Bakar ini, mendengar Rasulullah. Nah, ini diriwayatkan oleh istri beliau. Artinya mendengar Rasulullah SAW akan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang melaknat akan sebahagian sahayanya. Rupanya ada nama cal juga lah. Pembantunya ada nama cal juga. Nah, itu karena bagian ujian tadi kan kita lah, anak pembantu lah, orang yang bekerja awan kita tuh pasti sudah, karena itu bagian ujian awan kita. Kadang mau sukses kita bilang ada ujian. Nah, mun nyaman terus kena ada ingat. Maka berpaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya Abu Bakar. Ada Nabi kita tuh ada. Maka bersabda ia Rasulullah SAW, hai Abu Bakar, adakah berhimpun orang yang siddiqin dan orang yang melaknat? Wah, ini kan tajam banget bahasanya nih lah. Nah, adakah ajar Nabi ya Abu Bakar orang yang paling jujur berhimpun dengan yang ketujuh muntungnya melaknat orang? Nah itu pertanyaan Nabi. Nah, artinya kadang mungkin terjadi. Kenapa jadi terjadi ini? Ini sebagai contoh awan kita. Nah. Hai Abu Bakar, adakah ya sudah telah. Demi Tuhan Ka'bah, ujar Abu Bakar, tiada berhimpun yang demikian itu. Maka mengulangi Nabi bersabdalah, maka mengulangi Nabi SAW akan perkataan itu 2 kali atau 3 kali. Mengulangi Nabi 2 kali atau 3 kali. Maka memerdekakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari itu juga akan sahayanya itu. Nah itu hikmahnya. Merdeka budaknya itu. Nah, gara-gara kada bagus gawiannya tuh nah. Siapa namanya nyuruh kada bagus? Ampunnya juga supayanya dengan sebab itu dimerdekakan itu hikmahnya. Jadi sesuatu itu pasti ada sebab. Nabi Adam dikeluarkan dari surga ada sebab. Nah, semuanya ada sebab. Jadi sebab itu ada menjadi hikmah lah.
Kalau kita kadang jadi hikmah, kadang-kadang dasar memang salah lah. Tapi ada yang menjadi hikmah. Dan datang Abu Bakar kepada Nabi SAW berkata, iya, tiada aku kembali jar Abu Bakar lagi akan yang demikian itu mengulangi. Nah, jadi selamat budak sidin itu merdeka bebasnya gara-gara Abu Bakar melaknat. Adapun melaknat atas seseorang yang telah sabit kafirnya seperti Abu Jahal dan Fir'aun dan barang sebagainya, maka yaitu harus, itu boleh lah, boleh aja. Tapi pun kada melaknat tuh kada ditanya juga. Kalau ikan kada melaknat kada ditanya, kenapa ikan kada melaknat Fir'aun, kada melaknat iblis, kada ditanya. Nah, cuman boleh, harus. Tetapi yang terabdal jar Imam Ghazali, jangan melaknat akan sesuatu. Dan jikalau atas iblis pun sekalipun kada perlu dilaknat. Karena itu ciptaan Allah. Ada hikmah semuanya. Di mana iblis hikmahnya? Kita tidak meniru iblis nang mengaku aku lebih baik daripada Adam. Nah itunya nang hikmahnya kita. Kita jangan sampai mengaku mempunyai kelebihan dari orang lain. Jakanya kada terjadi iblis kayak itu kayak apa kita nak meniru? Kada kawa. Karun kelakuannya nang kayak itu. Nah, Karun tuh sugih kalau. Nah, jadi pembantunya tuh berucap dalam Al-Quran, la taprah, innallaha la yuhibbul kafirin. Bukan. Innallaha la yuhibbul farhin. Itu kalimatnya. Sampai pembantunya tuh jangan terlalu gembira karunai. Jangan terlalu sombong. Allah tuh kada senang dengan orang yang bergembira. Hikmahnya apa? Kita kawa meniru. Kawa mengambil contoh supaya kita jangan bertabiat seperti Karun tuh mengaku hasilnya itu karena kecerdasan inya. Karena aku komunikasi dengan orang lain, aku nih berpikir kayak itu bahasanya lah dan tafsir tuh. Inya kada mengaku itu anugerah dari Allah, kada mengakunya. Inya mengandalkan ikhtiarnya, mengandalkan kecerdasannya. Nah, yaitu. Nah, itu. Nah, itu. Jadi dicipta oleh Allah itu sebenarnya untuk hikmah. Abu Jahal hikmah juga. Di mana hikmahnya? Jakanya Abu Jahal nih kadada nak itu kelakuan kadada syahid fisabilillah tuh. Bagus berataan sahabat Nabi nang menyarang Nabi kadada, nang manang jadi jihad kadada. Karena adanya bubuhan nang kafir nang mama itu. Lalu ada jihad. Sudah pinandu di situ berana aja lagi. Semuaan ada hikmah. Rabbana ma khalaqtaha batila. Itu tak ayatnya. Kadang-kadang sia-sia. Cuma yang mengambil hikmah ini masing-masing. Nah. Jadi yang lebih abdal jangan melaknat. Maka yang aula jangan melaknat akan dia. Artinya kita menjaga lisan, nah, karena kadang melaknat kadang ditanya. Dan lagi harus melaknat atas orang kafir atau orang yang fasik dengan umum seperti katanya laknatullahi alal kafirin. Nah, itu boleh lah. Atau dikatanya laknatullahi alal fasikin, orang-orang fasik. Tetapi tiada harus dengan ditentukan atas mereka itu. Seperti dikatanya laknatullahi ala si Zaid yang kafir. Kada boleh bersambat secara umum aja. Nah, kada boleh menyambat. Atau si Zaid yang fasik itu. Nah, itu kada boleh. Karena barangkali harus si kafir yang tertentu itu masuk Islam pada tahu di ujung hidupnya.
Jadi kada boleh kita melanat orang kafir tertentu. Dan barangkali orang yang fasik tertentu itu tobat ia daripada dosanya itu, maka karena yang demikian itu tiada harus melanat akan dia secara khusus. Nah, itulah penyakit lisan yang ke-8. Al-afatut tasi'atu al-ghina'u wasyi'ru. Kebinasaan lidah yang ke-9 itu yaitu al-ghina, yakni bernyanyi-nyanyi dan bersyair-syair. Amal gina'u faqad sabaka fi babis sama zikruhu wa amma syi'ru fakalamun hasanun wa kabihuhu kabihun illa annat tajarruda lahu majmumun. Adapun bernyanyi itu maka yaitu telah terdahulu sebutannya itu di dalam bab bicara sama. Sudah semalam kita bicara pendengaran kita lah, mendengarkan sesuatu yang kita dengarkan. Nah. Adapun syair itu maka tiap-tiap yang menyebutkan di dalamnya itu perkataan yang kebajikan, maka yaitu kebajikan. Berarti baik karena kalau isi syair itu yang memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji ulama, itu bagus. Dan tiap-tiap yang menyebutkan di dalamnya itu perkataan yang keji, nah, perkataan yang keji itu artinya perkataan yang jorok lah, al-baji'ah dalam bahasanya Arab, maka yaitu keji. Tetapi bahwa melazimkan semata-mata bersyair itu yaitu dicela oleh syarak. Dan jikalau ada di dalamnya perkataan yang baik-baik sekalipun. Nah, karena yang demikian itu mensia-siakan waktu dengan tiada dapat manfaat di dalam akhirat. Nah, yang dicelanya itu apa? Ilatnya mensia-siakan waktu. Nah, tiada dapat manfaat di dalam akhirat. Kalau semata-mata bersyair, akhirnya Quran kada baca lagi. Nah, jadi kalau bersyair memuji Allah, memuji Rasulullah, itu boleh, tapi jangan berkepanjangan. Ada yang lebih abdal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyam talia batnu ahadikum qayhan khairun min an yamtalia syi'ran. Bahwasanya penuh perut seseorang kamu dengan nanah itu yaitu terlebih baik daripada bahwasanya penuh ia dengan syair. Ini syair yang tidak baiklah, isinya itu tidak baik. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wal mahjuru minhu al mudawamatu wa qat'uz zamani bih wa illa faqad warada ma yadullu ala jawajihi. Nah, jadi Imam Ghazali lebih menjelaskan lagi yang dilarang itu syairnya yang bagaimana. Artinya yang tertegah daripada bersyair itu melazimkan sehari-hari akan dia. Nah, itu kada boleh. Syair aja. Lah, kada ada lagi ibadat nang aulanya ditinggalkan. Nah, apalagi syair yang dibaca tuh kada paham juga maknanya. Cuma asik dengan suaranya. Lah. Nah, ini melazimkan bersyair sehari-hari akan dia. Itu yang dimaksud. Nah, dan memutuskan zaman atau menghabiskan waktu beberapa jam. Lain kalau para aulia itu bersyairnya semakin lezat lah, semakin dekat dengan Allah. Dengan masgul dengan bersyair itu
Dan jikalau tiada melazimkan akan dia syair itu, maka sungguhnya datang hadis daripada Nabi SAW yang menunjukkan harus bersyair itu. Artinya jangan waktu dihabiskan membaca bersyair-syair saja. Tapi kalau hanya sebentar mengisi keletihan, nah, maknanya tahu, lalu dengan membaca syair itu asyiknya lah dengan orang yang dipujinya dengan syair itu, maka itu dibolehkan. Nah itu al-afat binasaridah yang ke-9. Al-afatul asyiratu al-mizah. Kebinasaan lidah yang ke-10 al-mizah, yakni bergurau-gurau dan bersanda-sanda, bergaya, inilah bergaya berlebihan. Wa asluhu manhiyun anhu wa majmumun illa qadran yasiran. Artinya, dan asal bergurau-gurau itu ditegahkan daripadanya, lagi dicela oleh syarak, melainkan sekadar yang sedikit, maka yaitu diharuskan akan dia oleh syarak. Boleh juga kita, nah, tapi sebentar, sekadar menghilangkan rasa jenuh, nah, berpandir kawan-kawan yang model bergaya-gaya, lawas kada bertamuan, boleh aja, tapi dengan kadran yasiran, waktu yang sedikit. Sabda Nabi SAW, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Rasulullah bersabda, jangan engkau berbantah, jangan engkau perbantahi akan saudaramu, dan jangan engkau bersanda-sanda akan dia saudaramu. Artinya jangan terlalu banyak waktu bersanda gurau, karena waktu itu ditanya, dengan apa kita mengisi waktu. Jadi diisi harus dengan yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa'lam annal manhiya anhu minal mizah huwal ifratu li'annahu yurisud dehka wa kasratud dehki tumitul qalba. Artinya ketahui olehmu bahwasanya bergurau-gurau dan bersanda-sanda yang ditegahkan oleh syara, oleh agama itu, yaitu bersanda-sanda dan bergurau-gurau yang berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan ucapannya atau berpanjang-panjang waktunya. Karena bahwasanya membanyakkan tertawa-tawa itu mematikan ia akan hati, yakni menggelapkan hati dan mengeraskan akan dia hati. Adapun bergurau-gurau yang sedikit itu, maka yaitu tiada ditegahkan oleh syara. Seperti sabda Nabi SAW, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Nabi bisa juga sidit lah, bergurau, bercanda. Pernah juga sidin tertawa lah ketika berjumpa dengan sahabat, karena melihat ada yang pina lucu. Nah, tapi tertawa Nabi itu hanya at-tabassumu. Dahikal anbiya tabassumun, kata Rasulullah. Wa dahika syaitan kahkahatun. Nah, itu bedanya. Jadi Nabi itu kalau tertawa hanya kelihatan gigi, senyum saja. Tapi kalau syaitan ya nang kahkahatun, ya nang ngalakak tuh tertawa. Nah, nyaring benar tertawanya. Itu tertawanya setan. Bahwa aku, jar Nabi, bergurau-gurau dan aku bersanda-sanda, dan tiada aku berkata, jar Rasulullah, di dalam bergurau-gurau itu melainkan perkataanku yang benar. Nah, artinya balu lucu pun kada boleh. Kalau yang diucapkan tuh bakar ramput, mengada-ada, tetap kada boleh. Hah? Nah, ya itulah supaya orang nah, jadi Nabi boleh aja, tapi aku udah pernah nang dianggap lucu tuh ucapanku itu pasti yang benar. Nah, ada kita kadang itu mulai awalnya ada ucapannya udah malah bio, nah supaya orang tertawa. Nah ini nang kada boleh. Sebab lisan kita ini kan baik atau kada baik sebutin aja nang ucap satu lisan aja. Jadi pila baik dapat pahala, pila jahat sekalipun bergurau.
Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Suhaibi radhiyallahu anhu wa bihi ramadun wa huwa ya'kulu tamran. Nih Nabi yang tertawan lah. Nah. Ata'kulu tamra wa anta ramad. Pertanyaannya. Faqala inna ma akulu bi syakkil akhar. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tertawa Rasulullah nih lah. Nah. Tertawa Rasulullah mendengar sahabat. Sahabat ini mau kayak anu benar hebat ya orangnya lah. Hebat. Diriwayatkan oleh setengah sahabat bahwasanya Nabi SAW bersabda bagi Suhaib radhiyallahu anhu, sedangkan dia ini sakit mata. Suhaib ini sakit mata lah. Padahal ia memakan akan kurma. Sakit matanya makan kurma karena makanan pokok kurma kan. Jadi Nabi, adakah engkau makan kurma padahal engkau sakit mata? Jadi bahasa kita jar Suhaib, aku makan kurma kan daun mata. Nah tertawa sih Din. Tertawa Nabi. Alam biu juga. Bujur kalau jawabnya. Artinya kada dusta. Nah tertawa Nabi. Jaka akuan mata jar Suhaib boleh jadi aku kada kawa. Tapi aku bagian yang lain daripada anggota kawan muntung nggak bisa kita tolong makan. Maka berkata Suhaib radhiyallahu anhu, aku makan akan kurma dengan pihak yang lain yang tiada sakit. Nah, artinya dengan muntung. Yakni pihak mulut. Maka tertawa Rasulullah SAW. Mendengar itu tertawa sedikit. Artinya luar biasa tuh kan sahabatnya hebatnya. Nabi itu bukan kadang memberikan makan kurma, ada lah. Artinya sakit mata jangan makan kurma. Maksudnya itu kalau kata-kata Nabi itu nah, bukan kadang memberikan, tapi kecerdasan Suhaib ini luar biasa juga lah. Aku jar Suhaib makan bukan dengan mata, tapi dengan mulut, sehingga Nabi itu tersenyum. Nah, boleh aja, maka itulah. Karena itu dianggap lucu. Karena aja, kada berdusta. Al-afatul hadiyata asyarata as-sukhriyah wal istihja wa huwa haramun. Kebinasaan yang lisan yang ke-11 itu yaitu mengaju-ajukan orang atau mempersanda-sandakan orang dan mempergurau-guraukan akan dia dengan menghinakan dia, dan yaitu hukumnya haram karena firman Allah Ta'ala, la yashar qaumun min qaumin, surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, kada bolehlah menghinakan orang, mengejek orang. Artinya jangan mempersanda-sandakan sesuatu kaum daripada suatu kaum. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ma'na sukhriyah al-istihanatu wa tahkiru wa tanbihu ala al-uyubi wan naqaisi ala wajhin yudhaku min wa qad yakunu jalika bil muhakati bil qaul wal fi'li wa qad yakunu bil isyarah wal ima'i wa idza kana bi hadratil mustajaibi lam yusamma jalika ghibatun wa fihi makna al ghibah. Dan makna sukhriyah itu yaitu al-istihanatu, yakni mencela akan orang dengan menghina akan dia, dengan menjagakan atas aib orang dan atas kekurangannya, atas jalan tertawa daripadanya. Nah, jadi menghinakan orang itu mereka kayak menawakan lah keadaan orang nih. Nah, tapi di hati itu menawakan itu memang menghina lah. Nah, ya itu haram hukumnya, menghinakan manusia lah. Dan terkadang ada yang demikian itu dengan menghikayatkan di dalam perkataan orang yang gaib, artinya orangnya kadada, yakni mengajukan akan perkataan orang yang gaib-gaib dan mengajukan di dalam perbuatan orang yang ada yang demikian itu.
Ini artinya orangnya tuh nang sambat kadada, tapi nang di hadapan ini kayak itu juga gawiannya orangnya sama. Nah, tapi orang lain nang disindirnya. Padahal orang disindirnya tuh ada di hadapannya. Dan mengajukan di dalam perbuatan orang yang ada yang demikian itu dengan isyarat dan dengan menundukkan kepala. Dan apabila ada perbuatan yang menghikayatkan akan aib orang itu dengan hadir orang yang diajukan itu, atau hadir orang yang dipersanda-sandakan itu, maka yaitu tiada dinamakan yang demikian itu ghibah, yakni langsung itu mengupat, ya, yakni mengupat, yaitu mengatakan aib orang padahal ia gaib, tetapi ada di dalam mempersanda-sandakan orang yang hadir itu ada makna mengupat pula. Nah, jadi nang dibicarakan orangnya kadada, tapi nang di hadapannya orangnya sama kayak nang disambatnya nang kadada itulah, itu mengupat langsung. Dan sabda Nabi SAW, innal mustahji'ina bin nasi yubtahu li ahadihim babun minal jannah fayuqalu lahu halluma fayaji'u bikarbihi wa gammihi fa ija'atahu uglika dunahu summa yubtahu lahu babun akhar fayuqalu lahu halluma fayaji'u bikarbihi wa gammihi fa ija'atahu uglika dunahu fala yazalu kadzalika hatta anna rajula la yubtahu lahul babu fayuqalu halluma fala ya'tih. Nah, ini kena balasannya lah di akhirat. Orang nih katuju nang macam-macam menyambatin ya lah pakai isyarat ya, gusip lah. Artinya bahwasanya orang yang mempersanda-sandakan orang lain itu akan dipersanda-sandakan pula oleh Allah nanti di akhirat. Nah, ini balasannya. Bila kada sampat minta ampun, kada minta ridha, yaitu dibukakan bagi mereka itu akan satu pintu daripada pintu surga. Suruh masuk ke dalam surga lah, suruh masuk ke dalam surga. Maka dikata bagi mereka itu, marilah masuk ke dalam surga. Maka datang mereka itu dengan lelahnya dan dengan susahnya. Maka apabila sampai ia ke pintu surga itu, maka ditutup akan pintu surga itu. Nah, itu balasannya. Ditutup, mau kayak diuluk-uluk dia. Tutup kurang. Nah, itu balasannya orang yang ketujuh menggusip tadi. Maka apabila sampai ia ke pintu surga itu, maka ditutup akan pintu itu. Maka tinggallah mereka itu di luar. Pada orang ini beramal aja, penyembayang aja orangnya. Nah, makanya cagar dia masuk surga juga. Tapi ya tuh deh, gawian. Ketujuh kada menjaga lisan. Lisan kada dijaga. Nah. Kemudian maka dibukakan pula akan pintu yang lain. Maka dikata bagi mereka, marilah masuk ke dalam surga. Maka datang mereka itu dengan lelahnya dan susahnya. Maka apabila sampai mereka itu ke pintu surga itu, maka ditutup pula akan pintu itu. Maka tinggal mereka itu di luar lagi. Maka senantiasa diperbuat akan mereka itu seperti yang demikian itu, hingga bahwa seseorang itu dibukakan baginya akan pintu surga, maka dikata baginya, marilah masuk ke dalam surga, maka tiada mau lagi ia datang akan dia pada ketika itu. Lalu diperhentikan mereka itu, maka dimasukkan akan dia ke dalam neraka. Nah, inilah risiko mulut kita nih, nah harus dijaga. Kita kayak apa aja, beribadah banyaknya, bersedekah banyaknya, berkebajikan, tapi mulut kada dijaga. Awan siapa aja nih lah, keluarga apalagi, jaga mulut kita. Ini kebinasaan mulut yang ke-11 sampai kalau lah. Nah, mudah-mudahan berkat kita membacanya ada 20 nih kebinasaan lah. Jadi ada beberapa ngalih lah. Ngalih benar kah? Mudah-mudahan berkat kita membacanya lah. Berkat kita membacanya Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita coba bayangkan kayak Abu Bakar sampai batu dimukulum
daripada menjaga. Padahal beliau tuh dijamin masuk surga. Mun kita berpikir kayak itu ya tak balas tuh bang. Tapi kita jangan berpikir kenyamanan, yang penting ini bagian cobaan kita. Kita sabar, pahalanya gana benar. Pahalanya gana benar bila sabar. Nah, itu aja. Jadi kita maunting pahalanya aja. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dan berniat untuk mempraktikkan dan mengamalkan, dan berniat apa yang dilarang, berniat untuk meninggalkan. Maka niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa-dosa ucapan kita yang kita kada paham dulu, kada mengerti. Allah mengampuni dosa anak istri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qurb bizid ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bi haqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Basarwan beratan inilah imba isya kita ke Subarang tuh nah. Orang Baaruhan. Pada aman. Basarwan tambah darah.